Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dikri sehat Mas Dikri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru kita doang nih. Mas Atta sehat Mas Atta. Mas Atta Devatin. Ya, Pak. Waduh. Oke. Mas Tiga ya. Aditya. Hadir Pak. Oke, kita on cam dulu untuk absen. Bentar. Apa Satu. kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Aditya. Alhamdulillah. Yang lain mana ini ya? Udah pertemuan terakhir-terakhir ini nggak pada hadir. Coba di itu di grup kita udah pertemuan mau ke terakhir ini. Besok ya, minggu terakhir ya? Belum. Coba bentar saya lihat. Iya Pak, besok minggu Besok terakhir. Pak, minggu depan terakhir. Iya kan ya. Sekarang pertemuan 14. Aditya Fikri hadir. Tahabu Fikri. Fikri. Cuma 3 orang ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya, karena sudah setengah 8. Sekarang kita sudah pertemuan 14, teman-teman. Hmm, Gimana? Datasetnya udah dapat belum? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah. Kemarin, minggu kemarin sudah minta di running belum sama saya? Belum ya? Belum, tapi untuk dicoba-coba doang Pak. Oke. Silakan Mas Dikri, bisa ditampilkan. Baik Pak, Ya, terima kasih. sebentar. Tolong siapkan yang Mas Adit, tolong siapkan. Terus Mas Atta juga tolong disiapkan karena nanti eh, saya pengen lihat gitu datasetnya apa, kemudian bisa di running apa enggak. Ada kendala apa enggak. Pak, mohon maaf, tugas saya belum selesai Pak. Dan laptop yang buat ngerjain tugas saya nggak bawa Pak. Oke, berarti Mohon nunggu maaf. besok. Nunggu besok ya. Iya Pak. Baik Pak. Nanti pas, yang penting pas puas bisa ngumpulin loh Mas Adit ya. Siap, siap Pak. Siap. Makasih ya Pak. Mohon Ya, maaf. sama. Ya, nggak apa-apa. Hmm, Sebentar Pak. Nggak apa-apa, silakan. Hmm, eh, hmm. Nah, terlihat apa ya? Ya, kelihatan. Waduh, lama ini. Spam ya, tentang spam. Iya Pak, ternyata susah juga Pak buat nyari yang bahasa Indonesia. Ya, memang agak susah. Hmm. Paling di satu data kali ya, ada di satu data. Tapi biasanya belum ada labelnya. Nah, ini saya Ya, cuma saya ada kendala di satu emoticon sih, Pak. Ada yang belum di mana? Kendala di mana? emoticon. Jadi
Yang Hmm. di ini kan ngapus apa simbol dan lain-lainnya itu Pak. Hmm. Nah ini yang di data 1139 ini kagak hilang ya emoticon Nah, ini. nah, yang hilangnya di text clean. Coba text cleannya hilang. Bener itu udah bener. Coba lihat Mas, ke bawah tadi. Oh, Kak, Nih, ini itu sebelumnya. tetap aja. Hah? Gimana Mas? Jadi kan dari Nih, kan ini kan text clean nih. ya. Nah ini kan sudah saya run, ini juga saya Mm-mm. run nih dataset Mm-mm. text clean-nya, time-nya segini. Nah ini munculin datasetnya. Oh dataset ini apa ya? Nah, ini coba. Iya, nggak apa-apa. Datasetnya kan Sebentar, di running dari atas. dari awal, dari awal. Yuk. Ini tadinya saya satuin, tapi ternyata di bawah tetap aja harus dipakai lagi. Ya, harusnya sih enggak ya. Jadi ini kan datasetnya. Mm-mm. Jadi dia ada tiga, ada spam, normal, sama promo. Ya. Normal, terus ini definisinya SMS normal, spam, sama promo. Ini jumlah dari data tersebut ada SMS normal itu ada 569, spam 335, dan promo itu 239. Ini untuk diagramnya. Lalu ini sentence word count-nya. Jadi saya nambahin word count, setiap ada berapa kata. Ini duplikatnya itu ada satu. Terus data set, simpan spam. Nah ini untuk menampilkan si data spam saja. Terus ini menampilkan data teks juga berarti ini harusnya yang keluar data-data dari ini dari apa yang data ke 243 2 sama 1136 Hmm. ini case foldingnya. Nah ini text clean-nya kan ini siaran, terus ini text clean 6, terus ini dataset. Tapi ini dataset yang manggilnya berarti yang clean-nya ya Bro, ya. Ya, jadi itu udah benar. Kan Mas Zikrinya kan tadi panggil dataset ya. Kan kita Ya, kan kita bikin eh, bikin fitur lagi text clean. Jadi ini yang teks ini yang masih ada emosikonnya biarin. Ini udah benar. Nah, lihat deh sampingnya yang 1139. iya Ya, dia ya kan? kanan kiri ya lupa saya. Oh Betul. iya Jadi yang ini sama ini. nah, jadi yang kita pakai selanjutnya yang text clean. Udah Yang benar text itu. clean ini. Mm-mm. Terus Lanjut. ini Mm. NLTK-nya. Terus ini Mm-mm. tokenize-nya. Ini Ya. tokenize. Udah terus ini word tokenize. Mm-mm. Segitu aja Pak. Nah, ini word tokenize-nya ini kok angkanya belum bilang ya? Oh angka-angka ini ya, we. Mm-mm. Kayak yang di Coba. tokenize ini ya, we. Ya, coba di atas Oh enggak, harusnya. ini sama. Lupa dihapus yang Oh, ininya. nah, Harusnya makanya yang ini aja nih. nah iya yang itu. Yang itu angkanya udah hilang. Iya, Oke, ini angkanya belum terus hilang. uh-uh, Udah sekian Pak. baru Karena sampai sini baru ya. sampai situ ya. Iya. Oke, oke. Terima kasih, Mas Jikri. Nah, Mas Adit, belum ya, Mas Ata.
Nah, sama Pak. Maaf Pak, belum juga. Sibuk ya? Baru. Iya, Pak. Berarti sibuk. Habis Iya, pindah, sibuk. habis pindah kantor, Pak. Jadi, Iya, iya. Oke. maaf. eh yang penting gini ya, teman-teman. Saya titip betul gitu ya tugas ini karena tugas ini nanti untuk UAS. Jadi kita bikin UAS itu dari sekarang gitu ya. Lebih enak ya. Jadi proyeknya kita bareng-bareng tapi nanti beda dataset gitu. Jadi nggak memberatkan teman-teman. Alangkah baiknya seperti Mas Dikri tadi ya. Jadi sudah siap, datasetnya sudah siap, kemudian kita bahas. Ada masalah nggak nih gitu ya. Gitu. Minggu besok sudah terakhir. Ya, bisa nggak kira-kira Mas Atta, Bisa Pak? Mas Adi? Eh, Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Ya Pak. Oke, oke kalau bisa kita lanjut ke apa materi selanjutnya. Kita lanjutin yang eh, codingan kemarin aja. Share off cam dulu ya. Bentar ya. Pak, maaf Pak, mau nanya. Kalau datasetnya bahasa Inggris, boleh nggak Pak? Boleh, Oh, boleh. Oke, tapi siapa? sebaiknya sih yang bahasa Indonesia ya. Sebaiknya kalau ada. Oh, oke Pak. Mas Dikri tuh udah dapet tuh yang tes bang. Di Ya Mas translate Dikri. Sa. Oh di translate. Ya. Enggak Pak, kalau Boleh saya di, dapat. Bejir. Kalau saya boleh dapat. sih, boleh di kalau kalau memang memungkinkan di translate silahkan ya. Wow. Tapi itu merubah dataset sih kalau menurut saya. Iya, merubah kalimat. Ya. Kalau memang sulit, mendingan praktekin yang kemarin, yang kita crawling. Crawling data, kemudian misalnya tentang apa, nanti baru temanya sentimen analisis. Cuman PR-nya harus melabeli dulu positif, negatif, netralnya. Banyak kok coba sentimen analisis banyak kalau menurut saya. Tuh di GitHub ada di portal Indonesia. Saya kemarin nyari di GitHub Pak. Iya, dari GitHub banyak. Iya. Nih, sentimen online shop. Oh iya, nemu nih Pak. Di GitHub. Sentimen tayangan TV, komentar Instagram, cellular Iya, device. Oh, oke siapa? Iya, Pak. ini online shop negatif, online shop positif. Ini juga bisa.
Di GitHub tuh banyak ya. Malah suka dapet codingannya itu. Kemarin Ini saya banyak. dapat satu paket loh. Iya, Cuma nih nggak kayak ada kata buat ininya, ngapus-ngapus itu. ya. Kadang kadang beda ya kita apa namanya cara codingnya juga kadang beda. Terus tekniknya juga kadang beda kan. Terus algoritma yang dipakai juga kita kadang beda. Tapi kalau pre-processing mungkin agak agak mirip lah. Walaupun kalau kenapa saya minta yang bahasa Indonesia ya? Karena kita pakai sastrawi ya. Sastrawi, sastrawi itu untuk bahasa Indonesia. Tuh. Modulnya dari sastrawi. Nyarilah pasti dapat di GitHub. Ya, ntar saya lagi buka buat word cloud kemarin bukan sudah Mas? Belum ya? Word No, cloud belum ya? belum. Oke. Hari Jumat kemarin berarti dia sudah. Jadi kita pakai itu. Information info. Rastrawi ya sekarang ya. Support udah belum? Support itu udah kemarin. Udah dikasih juga. Udah ya. Eh kita akan menggunakan eh, modul atau library-nya Sastrawi dan Swifter. Kalau memang belum pernah itu bisa di ketikan pip install Sastrawi satu-satu ya. Pip install Sastrawi dulu, baru kemudian pip install Swifter ya. Karena saya sudah install, ya, jadi saya nggak perlu install lagi. Kemudian
Sastrawi ini untuk stemming ya. Untuk stemming. Stemming itu dia menghapus kata imbuhan. Tuh. Jadi kita gunakan library-nya Stemmer Factory. Dari Stemmer, Stemmer Factory, kemudian import Stemmer Factory. Kemudian import juga Swifter-nya. Kalau sudah diinstal, kita import Swifter-nya. Kemudian di sini kita membuat variabel untuk membuat stemmer. Nah, panggil stemmer factory, kemudian create stemmer. Nah, kemudian mana aja yang bakal di stemming, bakal di stem. Oke. Nah, kita membuat lagi definisi atau function stem wrapper dan item untuk kata-katanya. Kemudian di return panggil lagi stem, function stem. Kemudian di looping di sini. Ya. Ini dikunci ya temdiksnya. Kemudian kita panggil dokumen. Kita panggil fitur yang description token WSW yang terakhir. Yang hasil stop word. Yang hasil stop word kita panggil. Kemudian baru di di sini. Dokumen gitu ya. Kemudian di print dictionary-nya. Kemudian kita panggil lagi termnya. In term dictionary term yang menggunakan timer wrapper di sini ya, panggil function. Kemudian di print dibandingkan gitu ya, sebelum dan sesudah di stem. Oke, kemudian kita lihat hasilnya ketika kita sudah stemming, ya, imbuhannya akan hilang. Di sini sembarangan dia akan sembarang. Kemudian kalau diperhatikan di sini akan perhati. Kemudian eh, nah ini banjir ini ya, karena ada double I, ini harusnya dinormalisasi ya, teman. Karena kita kemarin kita lewati ya proses normalisasinya, kita nggak pakai normalisasi. Kita biarkan dulu, kita baikkan. Kemudian berdiri sendiri gitu ya. Nah intinya stemming di sini kita menghapus imbuhan. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ditelusuri jadi telusur gitu ya, polusinya polusi gitu. Jadi kata-kata imbuhannya akan dihapus. Jadi hanya kata dasar. Jadi sebanyak kata-kata yang eh, kita gunakan di dasar dataset ya. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Ini kita bisa. Itu teman-teman. Nah, jadi dibikin ini lagi ya, array lagi. Nah, setelah kita eh menggunakan Sastrawi, kita butuh yang namanya Swifter. Ini untuk merubah ya, merubah hasil stemming dari Sastrawi itu
menjadi data frame. Nah, kita menggunakan function get stem term misalnya, ya. Kita panggil lagi term dictionary yang di sastrawi dari dokumen. Kemudian kita buat lagi fitur atau kolom description token stem gitu ya. Kemudian ini ngambil dari yang support. Kemudian kita apply get same term. Nah, belum kita print, nah ini hasilnya. Jadi yang apa namanya, yang awalnya diperhatikan gitu ya, jadi perhati gitu ya, sembarangan sembarang ya, angkot ngetem sembarangan, jadi sembarang, jadi seperti itu ya. Jadi ini menghapus kata-kata imbuhan, kemudian dibalikkan kembali menjadi eh, data frame. Oke. Nah, setelah menjadi data frame, ini kita join, join text di sini kita bikin function join text list ya. Kita membutuhkan library AST ya, atau modul AST. Kemudian kita bikin function join text list dari text, kemudian panggil literal eval. Ya. Kemudian ini stringnya, string text, kemudian di return join text for text in text ya. Jadi dia menggabungkan yang angkot, ngetem sembarang ini, ya, komanya dihilangkan. Kan tadinya ada komanya gitu. Jadi menjadi kalimat utuh, teman-teman. Ya, ini ngambil ini kita buat lagi pengaduan join eh, fiturnya. Diambil dari description token stem. Di apply jadi join text list, ngambil join text list functionnya. Kemudian kita ekspor ya, ketika kita butuhkan, kita ekspor hasil joinnya. Kita lihat ya, join text pengaduan. Nah ini eh, hasil preprocessing kita ya. Yang awalnya description ini, kemudian ini target kita, OPD-nya, ini create ad-nya kapan gitu, ini kita hide aja. Kemudian ini hasil cleansing ya, hasil eh, apa namanya, membersihkan ya, dibersihkan dari mulai angka, dari mulai cash folding ya. Nah ini hasilnya. Kemudian kita buat token ya, ini juga hasil tokennya. Jadi ada petik dia, ada petik, ada koma gini untuk memecah ya, pecah kata. Jadi token. Kemudian ini proses kalau ini hitungannya ya, hitungan frekuensinya ya, frekuensi berapa kali. Kemudian ini stop word, ya, stop wordnya, hasil stop word. Kemudian ini hasil timing kita. Kita
Nah, ini juga masih ada tag key-nya ya. Thank you. Ini harusnya dihapus ya di apa namanya? Di pada saat eh, filtering ya. Kemudian ini hasil text join ya, yang tadinya seperti ini ya, eh, hasil stemming ya, masih masih dalam bentuk token ya. Ini kita jadikan kalimat utuh, angkot ngetem sembarang tanpa ada tanda baca. Itu hasil join text. Kemudian kita lanjut, kita lanjut. Kita lanjut ke sini. Kita akan coba visualisasikan dengan word cloud. Word cloud itu eh, jadi dia menampilkan kata-kata yang sering muncul ya, eh, berdasarkan ukuran. Kita lihat dari sini gitu ya. Di sini ada kata jalan ya, bahwa eh, dari apa pengaduan ini yang paling banyak disampaikan itu jalan, warga, dan baik. Nah, baik ini, kata baik ini mungkin bisa jadi dari kata diperbaiki ya, atau perbaiki gitu ya, gitu, atau perbaikan. Ini karena hasil dari stemming. Nah, untuk menggunakan word cloud itu kita membutuhkan matplotlib, kemudian ipython display ya, menggunakan image, kemudian word cloud, import word cloud. Ya, kemudian ini list wordnya untuk eh, apa namanya, datanya ngambil dari description token stem. Kita belum ngambil yang join text. Kita ngambil yang description token stem. Kemudian forward in aduan. Aduan, this word. Ya. Dan word kita menggunakan 400 ya, ukurannya kali 200. Background colornya white. Ya. Main font size-nya 10. Generate. Kemudian kita menggunakan function generate. Ya. Eh, diambil dari list word-nya dari sini. List word sini. Nah, kemudian ini pakai subplot, picture size-nya 6 kali 4. Kemudian ini judulnya. Ini judul, kemudian font size-nya 18. Grid-nya false, kemudian insau-nya word cloud, dig layout-nya page 0. Axis out. Nah, ini kita tampilkan dengan file test show. Jadilah seperti ini. Gitu, teman-teman. Ya, ini yang berarti yang paling jarang gitu ya. Kita lihat gitu. Eh, apa di sini? Apa kecil? Kait lah ya, kait di sini. Jarang. Kait di sini mungkin terkait gitu. Nih, dinas kait nih, dinas terkait gitu ya berarti. Hujan juga kecil ya, bakar. Mungkin ini bakar sampah. Oke. Ini sebelum eh, kita gunakan ini harus diinstal dulu ya. Saya lupa. Pip install workflow. Memang
eh, belum bisa dia harus install dulu ya. Oke, kita workload baru jalankan ini. Nah, oke, kemudian ini udah ya, pertemuan 13 udah. Eh, kayaknya udah ada di e-learning deh, pertemuan 13 kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi. Sekarang kita masuk ke pertemuan 14. Ini kita masuk. Eh, dia bakal banyak ya, sebanyak kata-kata yang eh, ada di dalam dataset. Bakal banyak banget. Nah, belum ya? Saya cek di e-learning dulu ya. Belum ada berada di sini. Belum. Belum. Pertemuan 13 belum ya? Baru 12 ya? Iya, Pak. Baru 12. Oke. Praktek. Oh. Oh, yang dokumen juga belum ya? Yang rekaman. Ya, sudah saya upload yang pertemuan 13. Kita lanjut yang pertemuan. Masih menunggu ya teman-teman. Sudah selesai.
Nih, halaman 13 sudah saya share. Sudah selesai belum? Jadi teksnya Apa? ini materinya. Jadi teks. Iya, Coba Pak. saya. Oh iya ya. Oh, iya. Mungkin secara PDF, Pak. Ya PDF aja ya. Kalau kalau Iya, nggak di zip ya. Kalau nggak di zip kali ya. ya mungkin bisa. Kalau di PDF coba saya PDF. Oh di zip aja nih. Kita zip aja ya. Oh, pakai zip. Ya mas, sudah muncul ya zipnya ya. Mau dicek. Ya, Pak. Udah bisa digambar.
Nah, sekarang kita ke pertemuan 14, lanjutan dari eh, ini ya, plain text. Oh, ini kenapa ini error? Karena saya lagi buka untuk pengaduannya. Jadi dia kan ketika kita jalankan ulang, gitu ya, dia kan niban si hasil ekspor kita ya. Jadi dia ada error. Tapi kalau kita namanya beda, itu kita nggak akan error. Nah, ini seperti ini. Ini dia nggak error karena sudah saya tutup. Ya. Nah, kemudian eh ini ini masih yang 13 ya. Ini masih yang 13. Kemudian kita lanjutkan. Misalnya kita mau tampilkan word cloud berdasarkan target kita ya. Misalnya kalau Mas Dikri ya tadi ya, Mas Dikri ya. Kalau Mas Dikri mau menampilkan eh, datanya berdasarkan SMS normal atau spam gitu ya, atau promo gitu. Nah, ini bisa diganti gitu ya di sininya berdasarkan tadi spam atau SMS normal atau promo gitu. Nanti kita bisa lihat gitu apa aja kata-kata yang sering muncul ya. Jangan gede-gede kan cuma empat aja. Ini 400. Ini bakal gede banget. Bakal gede banget kan. Ini kita bakal terus. Terus, jadi ini ya, ini kata-kata yang sering muncul di dalam klasifikasi atau target eh, dinas perumahan kawasan pemukiman misalnya gitu ya. Nah, jadi dia memang apa namanya eh, tanggung jawabnya gitu ya pada saat PJU ya. PJU itu penerangan jalan umum ya. PJU mati dan lampu gitu ya. Ini yang sering banyak diadukan. Ya. Itu berarti semakin besar kalimat, semakin ini apa ya? Sering Ya, sering ada. muncul betul. Ya. Jadi kayak kata seperti mati nih, mati lampu PJU. Nah, ini yang sering muncul gitu. Semakin dia besar, semakin dia sering muncul gitu ya. Ini workflow. Nah, selanjutnya ini kan sudah ya, sudah berdasarkan satu target ini ya. Nggak perlu yang lain lah ya. Nanti teman-teman bisa bereksplorasi, misalnya tambahkan lagi tadi kalau misalnya ada tiga SMS normal, terus apa spam atau eh, promo. Jadi bisa ditampilkan tiga-tiganya. Gitu. Sekarang kita lanjut. Ini sudah nggak perlu. Sekarang kita
Misalnya kita label label kita ya atau target kita ini kalau saya kan fiturnya OPD ya. Nanti teman-teman menyesuaikan. Ini eh, kita jadikan kategori ID ya karena kan kita harus merubah ya merubah teks menjadi numerik ya. Nah ini menggunakan library-nya Vectorize ya. Jadi dia ngerubah OPD itu yang OPD ini nih yang Dinas Perumahan Kawasan Bangunan ini menjadi angka. Bisa juga kita menggunakan list kategori ya, teman-teman. Bisa juga kita menggunakan list kategori. Iya. Bisa juga kita menggunakan list kategori secara manual. Ya. Kalau kemarin memang saya ya, saya gunakan yang ini ya. Karena pada saat saya menggunakan ini kan otomatis ya. Otomatis kemudian pas pas pada proses selanjutnya dia harus membaca eh, pada saat dijalankan ulang gitu ya dia akan berubah lagi gitu. Berubah lagi karena saya targetnya banyak ya ada 11 ya ada 11 target gitu ya kalau mungkin satu dua tiga mah nggak terlalu masalah ya tapi saya gunakan manual ya list kategorinya secara manual teman-teman terserah mau menggunakan yang ini atau yang ini pun bisa gitu ya. Gitu. Ini untuk vectorize bisa juga gitu ya. Tapi saya gunakan yang misalnya kita jalankan list kategorinya. Kemudian ini ya. Kemudian kita coba hmm, kita coba menggunakan ini ya. Ini kemudian ini kita lewati dulu. Kemudian kita lihat kita ekspor gitu ya hasil text processing kita gitu ya ke Excel ya. Kemudian kita lihat lagi eh, aduan datanya. Ini seperti apa gitu ya. Nah ini jadi dia masih eh, jadi ada kategori ID-nya di sini lihat ya, otomatis ya. Ketika kita menggunakan ini ya, Vectorize. Jadi menggunakan kategori ID. Kita tambahkan tadi di sini kategori ID. Jadi dia nambah lagi fitur kategori ID. OPD-nya tetap ya, di sini tetap. Jadi kita bisa lihat OPD yang berhubungan ini oh nol gitu. Jadi dia mengurutkan berdasarkan eh, urutan di sini ya. Misalnya dinas perhubungan, badan, penanggulangan. Nanti ada badan lagi berarti dia satu karena dia udah tulis di satu gitu ya. Seperti itu terus sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya kita buat lagi variabel. Kalau ini teknik eh, apa namanya codingan saya ya gitu ya. Jadi kita hanya ambil misalnya pengaduan join yang ini pengaduan join. Oke, pengaduan join, kemudian OPD-nya ini dan kategori ID. Ini kita buat variabel data. Kita ambil seperti itu, kemudian kita lihat, kita lihat datanya ya, kita lihat datanya, kemudian kita lihat datanya. Ini dia, jadi kita ambil tiga dari sebanyak
fitur yang kemarin kita buat gitu ya. Ini kan kita hanya untuk memastikan bahwa eh, proses yang kita lakukan gitu berjalan gitu ya. Nah, kita yang akan kita ambil ini hanya tiga jadinya pengaduan join. Sebenarnya dua ya, pengaduan join dan kategori ID. Cuman hanya memastikan aja OPD-nya itu sudah benar gitu ya. Pengaduan join, OPD, kategori ID. Oke. Kemudian kita lihat di sama aja ya, vektoris sama aja nggak perlu. Nah, sekarang kita buka, sekarang kita masuk ke TF-IDF. Di sini TF-IDF ya. TF-IDF itu ya term frekuensi ya. Term frekuensi itu juga menghitung kemunculan ya, kemunculan kata. Jadi kita bisa lihat ya TF-IDF itu apa. Ini, nah, jadi di sini ada term frekuensi, inverse dokumen frekuensi gitu ya. Jadi ukuran statistik yang menggambarkan pentingnya suatu istilah terhadap sebuah dokumen dalam sebuah kumpulan atau korpus. Jadi dia ada perhitungannya gitu ya. Eh, apa namanya eh, berapa kali gitu ya kemunculannya di dalam sebuah dokumen. Itulah kurang lebih ya TF-IDF. Jadi dia nanti akan menghitung menghitung skornya gitu ya. Ada angkanya nanti. Karena memang lagi-lagi kalau machine learning, data mining itu pasti berurusan dengan angka. Oke, kita coba lihat ini bisa dijalankan atau tidak. Nah, ini eh, apa namanya menggunakan fitur extraction ya, TF-IDF Vectorize. Nah, TF-IDF Vectorize-nya di sini kita ambil subliner TF-nya true, min DF-nya sama dengan 3, n-gramnya rank 1,3. Teman-teman bisa browsing TF S-current ya, S-current TF-IDF. Di sini teman-teman bisa eh, lihat documentation. Nah, di sini teman-teman bisa eh, apa namanya ber apa bisa bervariasi ya teman-teman maunya misalnya ngambil apa aja gitu ya. Nah, ini ada ada n-gram rank ya. Dia untuk jadi berapa kali misalnya ibu pergi ke pasar ibu pergi ke misalnya ya, kalau 1,3 gitu ya. Kalau ini kan 1,1 itu satu doang.
gitu ya, ibu doang misalnya. Kemudian ini ada DF-nya dan MDF-nya gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat-lihat di sini di Scholar, Scikit-learn. Dan kita lanjut. Ini kita ambil yang pengaduan biaya doang. Ini di fit transform. Jadi, harus di fit transform ya. Kemudian skornya nanti kelihatan di sini. Kemudian eh, kita asumsikan variabel fiturnya. Di sini kita menggunakan eh, hasil TF-IDF. Kemudian di fit transform, datanya ngambil dari pengaduan join, kemudian di array. Labelnya itu yang kategori ID. Ya, labelnya itu kategori ID. Nah, ini eh, kalau ini yang tadi ya, unigram and trigram itu ini trigram sebutannya kalau tiga. Kalau satu unigram, gitu ya. Satu unigram, ini tiga trigram, gitu ya. Kenapa disebut seperti ini? Oke, kemudian kita coba lanjut. Nah, kita lihat eh, ya ini. Jadi kalau ini hanya menampilkan eh, fiturnya berjalan atau enggak gitu ya. Ini fiturnya, kemudian ini labelnya dari 1 sampai dengan 1180 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, kita apply ya, gitu. Jadi ketika dia ada muncul kata-kata yang kenapa 00 itu ya? Kenapa 00? Karena semua dokumen ini akan disamakan teman-teman ya. Misalnya dokumen pertama ini ada 10 kata gitu ya. Ada 10 kata. Tapi ada yang 20 kata. Nah, itu akan disamakan 20 kata kemudian dihitung term frekuensinya. Oh, kata ini nggak muncul ya 0,0 gitu. Ya, itu seperti itu. Ini ini sama ya menggunakan 1,3, kemudian factorize-nya ditransform, kemudian di score sama lah ya. Ini di getting top ranking. Jadi dia menghitung ranking yang paling tinggi ya. Nah, ini menggunakan enumerate, fitur, kemudian append, di append, kemudian ranking, datangnya data satu, kolom, term, dan rank. Ranknya ini 8,8, kemudian ini menggunakan short value, scanningnya false, ya. Kemudian kita lihat code headnya dalam 7 dokumen doang. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini tertingginya rank tertinggi. Jadi word ke 80, kata kata ke 80 ya. Kemudian kita lihat chi-square korelasi. Nah, di sini juga bisa kita melihat chi-square ya, chi2 ya. Kemarin kan kita pernah belajar juga. Ini ada korelasinya nggak antara eh, kata-katanya. Ini kan kita menggunakan eh, chi2
N-nya 3 gitu ya. Kemudian kita lihat di sini for OPD, kategori ID, sort kategori to ID ya. Coba kita jalankan dulu. Ini ada error, kategori to ID is not defined. Oh ini kayaknya enggak ini deh. Ini that's not it. Kategori. Nah, kalau misalnya kita mau pakai kategori to ID, coba ya dong. Kalau kita mau pakai situ, ya, ini harusnya kita menggunakan ini dulu ya. Dictionary pakai kategori ID eh, DF sebelumnya. Ini harusnya kita buat ini sebelumnya kita harus jalankan sebelum ini. Nah, kita nggak perlu lah, kita nggak perlu ini. Nanti kalau kita perlukan baru ya. Ini dulu. Jadi eh, kita coba sampai ini dulu, tab UDF dulu teman-teman. Sampai eh, pakai n-gram ya. Pakai n-gram 1,3. Nanti teman-teman coba jalankan ini dulu sampai di pertemuan 14. Karena nanti akan di pertemuan selanjutnya kita akan coba masukkan model kita ya, NavBS dan C45 misalnya gitu ya. Nanti kita lihat ini kita akan lihat nanti di pertemuan selanjutnya. Ini kita abaikan dulu ya, yang ini kita abaikan dulu. Nanti apakah kita butuhkan atau enggak nanti bisa terlihat dari apa namanya proses selanjutnya ya. Nah, ini kita pertemuan berikutnya kita akan masukkan model naik bias dan eh, C45 aja ya. C63 aja ya. Ya, atau naik bias aja ya, naik bias aja dulu ya. Model naik bias. Ini kita nggak perlu ya, kita kita hanya satu aja dulu karena biar fokus dulu ya. Tapi kita coba gunakan 4 eh, model dari NavBase gitu ya. Tuh. Jadi multinomial, Gaussian, komplement NB, Bernoulli NB kita nanti akan coba bandingkan. Nah, ini juga nggak perlu dulu. Kita pakai cross validation. Ya. Ini juga sebenarnya apa namanya bisa digunakan bisa tidak ya. Ketika model yang kita eh, buruk gitu ya, kurang bagus, kita coba pakai cross validation. Cross validation juga di sini bisa kita coba-coba mau berapa gitu ya. Biasanya standarnya itu biasanya 5 gitu ya. Nah ini kita bisa coba-coba mau berapa. Ya. Ini ini untuk pertemuan berikutnya ya. Pertemuan. Nanti kita masih panjang. Mudah-mudahan di pertemuan 15 kita maksimal sampai ke sini.
sampai ke confusion metric ya. Sampai ke confusion metric kita harus sudah selesai sampai ke confusion metric. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Mas Jikri, Mas Adit, Mas Atta. Tidak ada. Ya, jadi tadi ya. Jadi kita perlu kalau di dalam text mining itu kita perlu TF-IDF. TF-IDF itu karena dia akan menghitung frekuensi katanya. Ya, oke. Ada yang perlu dibahas lagi? Nggak ada. Udah malam ya. Mungkin kita on cam dulu sebentar untuk absen. Kita cuma bertiga ini, yang lain kemana Mas Cikri? Nggak tahu Pak. Ada yang Pak. Aduh, kok tambah kesini malah tambah pada males ya. Tahu. Mas Ata tahu nggak teman-teman Mas Ata? Bagi saya Pak, tidak tahu. Mas Adit, Ada. kenapa Mas Cikri? Tadi di matkul sebelumnya padahal masuk gitu. Masuk ya? Kenapa pas Iya, saya enggak ya? Mas Arkan sama Mas Rifki, Mas Arkan, Mas Rifki masuk. iya, masuk. Wah, Nggak tahu ini kenapa nggak masuk ini nih. apa saya terlalu baik gitu ya? Waduh, kerjaan mungkin Pak. Iya ya, mungkin ada kerjaan ya teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf lah kalau misalnya saya apa mengajarnya kurang maksimal ya, karena tadi pun telat gitu ya masuknya. Kalau Bapak. Sebelumnya siapa? Mata kuliah siapa? Pak Pak Bambang. Yusuf. Oh, Pak Bambang. Ya, Ya, Pak Bambang. Oke, kita absen dulu sebentar ya. Mas Adit kayaknya tidur mungkin. Oke, kalau tidak ada yang dibahas lagi, eh, saya akhiri pertemuan hari ini. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman ya, karena lagi eh, banyak yang sakit juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti saya upload ya, wabarakatuh. yang pertemuan hari ini saya upload, kemudian dipraktekkan lagi Mas Zikri ya, Mas Atta ya. Iya Pak. Atta Iya jangan Pak. lupa, minggu depan saya tanya lagi. Iya Pak. Ya, makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Masih Pak. Makasih.